Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kau kami sembah di tempat ini Tuhan. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapa yang membawakan firman Tuhan di tempat ini. Kami doa urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakan untuk Gusti balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa, luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Kami doa setiap jemaat Tuhan bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami butuh urapan-Mu, kekuatan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta saya mau senyum Pak Pendeta, tapi lagi masalah, tapi lagi banyak tantangan, tapi lagi banyak persoalan. Saya mau bilang saudara, sukacita anak Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita ditentukan karena kita punya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi bilang kanan kiri, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Apalagi saya mau bilang saudara, hari demi hari saya melihat kesetiaan dan semangat yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia, orang yang semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita, Daniel pasal yang ke-6 ayat 26 sampai yang ke-29. Kita akan baca bergantian. Saya 26, saudara 27, kita gantian 29. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita lihat Alkitab kita. 26, demikian firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27 silakan. Ayat yang ke-28 dikatakan apa? Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. 29 sama-sama 3. Ya. Dan Daniel ini mempunyai apa? Darius dan pada zaman apa? Orang. Sekali lagi sama-sama kita baca ayat 28 saudara. Ayat 28 sama-sama dengan keras kita baca. 3. Ya. Dia melepaskan apa? Dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, mau sehebat apapun kita, mau luar biasa apapun kita, saya mau bilang saudara, kita manusia yang terbatas. Sekali lagi saudara, mau sehebat apapun kita, mau seluar biasa apapun kita, apapun latar belakang kita, sebagai manusia kita punya yang namanya keterbatasan. Sama-sama bilang sama saya, keterbatasan. Amin. Siapapun kita, even hamba Tuhan. Jujur tadi pagi saudara, saya rasanya mau izin hari ini saudara.
Kenapa? Karena mungkin jadwal saya agak padat kemarin saudara, sampai saya sangat kecapean. Tadi malam tidurnya aman saudara, tapi ketika saya bangun pagi rasanya berat banget saudara. Dan rasanya saya sudah mau izin saudara, karena saya udah gak kuat untuk bangun. Tapi ketika saya mengingat wajah jemaat Betos yang penuh dengan sukacita dan imut-imut itu, nggak usah senang saya ngomong itu di semua cabang. Akhirnya saya kuatkan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, namanya manusia, kita punya yang namanya keterbatasan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, keterbatasan. Nah, dan sebagai anak Tuhan yang sadar bahwa dia punya keterbatasan, makanya anak-anak Tuhan menyadari bahwa kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi setiap kita yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah menyediakan pertolongan, kenapa saya belum lihat pertolongan Pak Pendeta? Kalau Tuhan menyediakan pertolongan, kenapa saya belum lihat pertolongan Tuhan atas masalah saya? Kenapa saya belum lihat pertolongan Tuhan atas tantangan saya, atas kesakit penyakit saya, atas keadaan yang saya hadapi hari ini Pak Pendeta? Di mana pertolongan Tuhan yang katanya sudah Tuhan sediakan? Saya mau bilang sekali lagi saudara, pertolongan Tuhan sudah Tuhan sediakan, katakan amin. Tapi seringkali tidak kita lihat, karena seringkali kita yang tidak punya pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan. Jadi karena kita nggak paham cara Tuhan menolong, seringkali pertolongan Tuhan sudah Tuhan taruh di depan mata kita. Tapi karena kita nggak paham cara Tuhan menolong, akhirnya kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang sudah ada di depan kita. Makanya hari saya akan ajak saudara untuk membahas satu judul khotbah, yaitu bicara tentang mengerti atau pengertian yang benar tentang pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengertian yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pengertian yang benar tentang pertolongan Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita punya pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan, sehingga dalam kehidupan setiap kita, setiap langkah kita melihat pertolongan Tuhan ada di sana. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pemahaman yang harus kita miliki untuk melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang hidup dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang hidup dalam Tuhan, yang hidup dalam Tuhan, yang hidup dalam Tuhan, yang hidup dalam Tuhan. Kebanyakan minum kopi tadi saudara. Yuk, Daniel 6 ayat 2 sampai 5. Sama-sama kita baca. Daniel 6 ayat 2 sampai yang ke-5. Sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu mereka akan apa? Ayat yang ketiga, membawahi mereka diangkat pula berapa? 120 tambah 3 berapa? 123 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah apa? Harus memberi pertanggungjawab supaya apa? Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi apa? Karena ia mempunyai, sama-sama bilang sama saya, Daniel punya roh Allah. Sama-sama bilang sama saya, Daniel punya Roh Kudus. Amin. Dan raja bermaksud untuk apa? Atas seluruh. Ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu apa? Dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka apa? Sebab ia, sama-sama bilang sama saya, Daniel setia. Sama-sama bilang sama saya, Daniel hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, Daniel hidup dalam Tuhan. Dan tidak ada didapati apa? Atau sesuatu kesalahan kepadanya. Kalau saudara perhatikan Daniel, saudara, karena dia hidup dalam kebenaran, karena dia hidup dalam Tuhan, makanya roh Allah ada di dalam dia. Dan akhirnya apa? Dampak ketika roh Allah ada dalam seseorang, maka hidupnya pasti luar biasa. Kenapa? Karena roh Allah adalah roh yang luar biasa. Ketika roh Allah bersemayam dalam kehidupan seseorang, hidupnya nggak mungkin biasa-biasa, hidupnya pasti luar biasa. Katakan amin. Nah, makanya Daniel, karena roh Allah ada di dalam dia, saya mau bilang saudara, apapun dia usahakan, dia kerjakan, akhirnya Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Nah, makanya saya mau bilang saudara, saudara dan saya, ketika ada Tuhan di dalam kita, ketika ada roh Allah dalam kita, ketika saudara dan saya dalam pengurapan sama seperti Daud, roh Tuhan bertata atas kita yang diurapi, saya mau bilang saudara, maka tangan kita luar biasa mengerjakan segala sesuatu. Katakan amin.
Makanya banyak orang akhirnya heran, kok bisa ya kita dari latar belakang yang sama, kenapa kok dia bisa mencapai hal yang lebih daripada saya? Kita dari level pendidikan yang sama, kenapa hasil kerja dia lebih bagus daripada saya? Kita dari tempat yang sama, kenapa dia lebih luar biasa dari saya? Saya mau bilang saudara, itu Roh Kudus, katakan amin. Tapi konsekuensinya, kalau kita luar biasa, ada orang-orang yang gak jaga hati, bisa iri hati, bisa punya niat jahat. Saya baca kemarin survei, dunia kerja kota besar, persaingan sangat ketat, ada banyak oknum saling sikut, saudara. Kalau di Bekasi gak ada, di Tambun ada, saudara. Iya. Tapi saya mau bilang ya, saya mau bilang saudara, buat kita yang dalam kebenaran, Tuhan sediakan pertolongan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Iya. Daniel yang mencoba menjatuhkan Daniel ada 122 orang. Daniel hanya sendiri, tapi karena dia hidup dalam kebenaran, di dalam jalan kebenaran, dia selalu melihat pertolongan Tuhan. Saya mau bilang saudara, selama kita hidup dalam kebenaran gak usah takut. Selama kita jadi orang benar, di dalam jalan kebenarannya Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya tadi pagi untuk sampaikan kepada jemaat begini saudara, pertolongan Tuhan hanya dalam jalannya Tuhan, katakan amin. Sama seperti berkat Tuhan yang hanya ada dalam jalannya Tuhan, pertolongan Tuhan juga hanya ada dalam jalannya Tuhan. Jadi kalau kita berjalan di luar dari jalannya Tuhan, jangan berharap kita melihat pertolongan Tuhan. Karena ada banyak orang dia jahat, suka sikat sana sini, suka fitnah sana sini. Tapi ketika Tuhan izinkan peperangan, dia bilang, Tuhan tolong saya supaya saya mampu menjatuhkan orang itu. Tuhan tolong saya supaya saya mampu mengalahkan orang itu. Tuhan tolong saya supaya saya mampu fitnah orang itu. Malaikat datang, sorry gak apa-apa, udah lewat masa politik, udah aman. Saya mau bilang ya, tidak ada pertolongan Tuhan di luar jalannya Tuhan. Kalau kita mencari pertolongan Tuhan di luar jalan Tuhan, sama seperti kita lagi ke Indomaret tapi carinya semen, saudara. Saudara bisa bayangkan ke Indomaret, kita masuk mbak-mbaknya, selamat datang di Indomaret. Cari apa Pak? Ada semen? Cari apa Pak? Ada semen? Bapak cari perkara ya? Saya mau bilang saudara, hanya dalam jalan Tuhan, jalan kebenaran ada pertolongan Tuhan. Maka saya mau bilang sekali lagi, kalau kita balik gak usah takut. Selama kita hidup dalam kebenaran ada pertolongan Tuhan, amin. Saya mengalami ini saudara, ketika saya melayani gembala sidang kita saudara, bersama Bapak Ibu Gembala, saya melihat ketika gereja ini diserang habis-habisan saudara. Saya ingat banget satu kalimat gembala sidang bilang begini, saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau hidup orang itu nggak jauh lebih baik daripada saya, Tuhan tolong bela saya. Dan karena beliau hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Gembala hidup dalam kebenaran, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Ketika saya di posisi itu pun saya lakukan yang sama. Saya bilang, Tuhan kalau orang yang fitnah saya, sikat saya, hidupnya nggak jauh lebih baik, hatinya nggak jauh lebih baik daripada saya, Tuhan bela saya, tolong saya. Dan sampai hari Tuhan selalu kasih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada pertolongan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pemahaman apa yang harus kita miliki untuk melihat pertolongan Tuhan terjalan ke depan setiap kita. Yang kedua adalah pertolongan Tuhan terkadang bisa tampak terlambat. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan terkadang bisa tampak terlambat. Ayat yang ke-17 sampai 18, sama-sama kita baca. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sesudah itu apa? Lalu, dan dilemparkan ke dalam. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu, dialah yang apa? Ayat 18, maka lalu raja mencap itu dengan apa? Dan para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak ada apa? Ini 2 minggu lalu sempat saya singgung saudara. Menurut saudara, kapan waktu yang terbaik pertolongan itu dinyatakan? Sebelum dilempar ke dalam gua singa atau sesudah dalam gua singa? Yang sebelum boleh angkat tangan. Tadi suaranya banyak, kenapa angkat tangannya nggak ada? Sekali lagi, yang sebelum boleh angkat tangan. Yang sesudah boleh angkat tangan. Yang nggak tahu apa-apa boleh angkat tangan. Pendeta tanya cuma,
Sekali lagi, pertolongan yang anak siapa ini? Orang tuanya cepetan, nanti saya masukkan dia dalam gua singa. Sekali lagi saya mau bilang ya, menurut timing logika kita saudara, waktu yang terbaik untuk pertolongan itu dinyatakan sebelum di dalam gua singa atau sesudah dalam gua singa. Yang sebelum boleh angkat tangan, yang sesudah boleh angkat tangan, yang memang mau bikin emosi angkat tangan aja. Saya mau bilang ya, saya mau ajak saudara untuk kita berpikir logika yang benar ya. Waktu yang paling tepat adalah sebelum. Iya kan? Kalau kita nggak tahu kisahnya, sebelum, nggak usah tepuk tangan. Iya kan? Karena kalau udah dalam gua singa, singa udah doa makan. Ya kan singanya Kristen kan kita nggak tahu. Singa udah doa makan, saya mau bilang saudara, itu teman-temannya Daniel udah bernyanyi. Terlambat sudah kau datang padaku, pam 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 pam. Iya dong, kita harus akomodir juga anak muda tahun 40-an saudara. Pam 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 cuap cuap pam 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 cuap. Saya mau bilang bibab belubab. Saya mau bilang saudara, waktu yang paling tepat kalau kita mau pakai logika kita sebelum. Karena kalau udah di dalam gua singa udah terlambat. Harusnya kalau kita mau pakai logika kita saudara, waktu yang paling tepat adalah sebelum gua singa itu dimasukkannya Daniel ke dalam. Harusnya Tuhan kirim ide siapa kek untuk tiba-tiba datang dan berkata, tunggu. Lagian di gereja mentang-mentang dingin, ruangan bagus, empuk kursinya udah. Pikirannya udah, aduh habis ini lapo ini. BPK Tapi udah. Saya udah kapok ngomongin makanan itu lapo babi, makanan kerajaan sorga, bakmi, nasi campur, saya udah kapok. Kenapa? Gara-gara saya sering khotbah begitu, setiap saya diundang jemaat isi makanannya Pak Pendeta ini babi lagi. Saya mau bilang saudara, pendeta juga manusia, bisa juga kolesterol. Tolong yang sehat-sehat gitu. Saya mau bilang saudara, iya kan? Timing yang pas adalah kalau saudara suka nonton sinetron Indosiar kan begitu kan? Ketika sudah mau masuk pada keadaan yang paling sulit, tiba-tiba si peran utamanya langsung datang berkata, "Tunggu." Memang langsung akhirnya kameranya jeng jeng. Ai cikilarti ai. Apapun udah sesi terakhir santai-santai lah ya. Saya mau bilang saudara, timing yang terbaik dari logika kita sebelum itu terjadi saudara. Tapi ternyata Tuhan tidak menolong pada saat itu saudara. Tuhan tidak menolong sebelum. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu yang terbaik, katakan amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita kadang-kadang kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Bukan karena pertolongan Tuhan tidak dinyatakan bagi setiap kita, tapi karena yang kita pakai adalah timingnya kita, yang kita pakai adalah waktunya kita, sehingga ketika waktu yang kita tetapkan belum lihat pertolongan, kita bilang, oh Tuhan, ternyata Tuhan tidak menolong dan lain sebagainya. Padahal Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Saya mau bilang saudara, kalau hari ini saudara belum lihat pertolongan, sepertinya secara manusia sudah terlambat. Saya mau bilang saudara, tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi ini sudah benar-benar terlambat Pak Pendeta. Karena seharusnya Tuhan tolong saya sebelum dokter vonis saya kanker stadium akhir. Seharusnya Tuhan tolong saya sebelum saya di PHK. Seharusnya Tuhan tolong saya sebelum rumah tangga saya berantakan. Seharusnya Tuhan tolong saya sebelum suami saya dibawa kabur kuntilanak paling cantik se-Bekasi dan sekitarnya Pak Pendeta. Kenapa ketawa? Ada kuntilanak di sini. Boleh angkat tangan, nanti kita baptis sama-sama di sini. Yes. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi percayalah, tidak ada kata terlambat. Kalau memang belum waktunya Tuhan, artinya belum waktu yang terbaik. Tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya sama Tuhan. Ada waktu yang terbaik, Tuhan menyatakan pertolongannya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap saudara. Saya mencatat di sini saudara, apa pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan supaya kita melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga,
adalah pertolongan Tuhan terkadang dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Sama-sama bilang sama saya, pertolongan Tuhan terkadang dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Coba kita lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ini mesti boleh siap-siap. 4 sampai 6 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Maka karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk apa? Ayat 5 dikatakan apa? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari apa? Tetapi mereka tidak mendapat, sebab ia setia. Dan ayat yang ke-6, maka berkatalah, kecuali dalam hal ibadahnya. Kalau saudara lihat pemain musik belum datang, bukan karena terlambat, belum waktunya Tuhan. Waktu Tuhan. Mari kita tatap dia dengan tatapan menghakimi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pertolongan Tuhan itu terkadang dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Sama-sama bilang sama saya, cara yang tidak terduga. Saya mau ajak saudara untuk sama-sama berpikir. Saya percaya kita punya pemikiran yang sama. Cara terbaik untuk menolong Daniel saat itu, either itu Tuhan gagalkan sebelum dilemparkan ke dalam gua singa, atau Tuhan rubah yang dilemparkan ke dalam gua singa bukan Daniel, tetapi 122 pejabat tinggi yang lain. Kira-kira begitu ya? Iya kan? Kalau kita mau coba berpikir logika kan biasanya begitu ya. Jadi cara Tuhan menolong yang terbaik tuh entahkah Tuhan gagalkan atau Tuhan rubah. Nebukadnezar bilang, pengawal ganti, jangan Daniel yang dilempar, tapi 122 pejabat yang lain ini. Waduh, itu di dalam itu ketika dimasukkan 122 pejabat, singa-singa langsung mengucap syukur dengan luar biasa. Dia langsung, ku mengucap syukur. Ya kan tadi kan kesinganya Kristen kan tadi doa di awal. Iya kan? Dari yang awalnya cuma mau makan satu, tiba-tiba 122. Singa langsung bilang, terima kasih Tuhan, saya mukbang. Ada opung-opung nanya, apa tuh mukbang Pak Pendeta? Sejenis makanan ringan opung. Makanya opung sekali-sekali nonton drakor opung. Saya mau bilang saudara, iya kan bodoh. Langsung dia lihat itu 122, dia bilang, all you can eat. Emang. Apalagi kalau misalnya singanya ada darah-darah Manadonya, bah. Kita kan orang Manado punya karunia makan lebih daripada teman-teman sekutu kami. Jangan tertipu badan kurus-kurus begini. Kalau makan, saya nggak ada lawang. Saya ke Manado waktu itu, saudara, saya pernah cerita kan. Saya pelayanan ke sana sama tim saya, selesai pelayanan kita makan di sebuah restoran yang sistemnya tuh nasinya ambil sendiri. Ada 5 mahasiswa wanita, pria yang cuma satu, kurus-kurus. Datang, ayo. Mereka ambil piring, ambil nasi. Pas mereka putar, darah Yesus itu di piring tuh. Karena memang kita punya karunia itu lebih daripada teman-teman sekutu kami. Ya, makanya saya bangga. Tapi itu sebelum saya pelayanan ke Medan. Dulu saya bangga sebelum saya pelayanan ke Medan. Karena ketika saya pelayanan ke Medan, tim pelayanan di sana ketika mau makan, dia ngambil piring, saudara. Yang dia ambil bukan juga mangkok, tapi nampan perjamuan. Saya masih positif thinking, oh mungkin dia mau buat tatakan biar nggak panas. Tapi semua itu sirna ketika dia ambil nasi, Gunung Rinjani pindah ke situ. Dia ambil saksangnya juga setengah penuh.
Sejago-jagonya saya makannya begini, pakai tangan kan begini ya. Iya kan, kita kan kalau makan sejago-jagonya kita kan begini ya. Betul, dia pas makan. Oh my God, ada piara naga dalam perut kah? Iya, saya langsung kena mental saya saat itu, saudara. Langsung minder saya. Tapi saya mau bilang saudara, secara logika kita kan harusnya itu ya, 122 orang itu yang digantikan masuk ke dalam. Harusnya cara itu yang menjadi cara Tuhan menolong. Tapi ternyata tidak. Tuhan tidak pakai cara itu, malah Tuhan izinkan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Yang ada banyak orang bilang Daniel sudah dalam posisi yang kalah. Tapi ternyata begini, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan lagi mau menolong karir seorang Daniel, supaya ke depannya sampai akhir hidupnya dia tetap punya posisi yang tinggi. Coba kita lihat ayat terakhir kita, saudara. Ayat 29 dikatakan apa? Ayat 29, 3, iya. Dan Daniel mempunyai apa? Kedudukan tinggi. Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang, kalau saudara perhatikan ada 2 raja di sana. Biasanya ganti raja, ganti orang-orang yang di bawahnya. Tapi kenapa Daniel tetap diposisikan di posisi yang tinggi? Karena melalui kejadian tadi, kedahsyatan Allahnya Daniel itu terbawa sampai kepada pemimpin yang selanjutnya. Makanya sampai kepada raja selanjutnya Daniel tetap ada di posisi yang sangat tinggi. Artinya begini saudara, ketika Tuhan di dalam kondisi Daniel mau dilemparkan ke dalam gua singa, Tuhan lagi mau menolong Daniel dengan cara tidak menolongnya. Gimana Pak Pendeta? Boleh ulang? Tuhan lagi menolong Daniel dengan cara tidak menolongnya. Nangkap gak? Pak Pendeta, aduh liar aing. Belum makan ini Pak Pendeta. Ini kalau kosong ini lemah. Nanti udah penuh baru makin lemah. Sekali lagi, Tuhan lagi mau menolong Daniel dengan cara tidak menyatakan pertolongannya saat itu, supaya nama besar dari kejadian itu, kedahsyatan Allahnya Daniel melalui kejadian itu, membuat Daniel tertolong dalam karirnya sampai akhir hidupnya. Kalau saudara ingat Yusuf kan begitu, kita sempat bahas minggu lalu. Tuhan menolong Yusuf dengan cara tidak menyatakan pertolongannya ketika difitnah sama Tante Poti yang gatel itu. Iya kan? Dia difitnah sama Tante Poti, Tuhan tolong saat itu. Tuhan izinkan dia masuk penjara karena Tuhan lagi mau menolong Yusuf supaya ketemu dengan juru minum dan juru roti raja yang mempromosikan dia, menolong dia untuk masuk dalam istana Mesir, Firaun, dan akhirnya punya kedudukan di Mesir. Saya mau bilang ya, kadang-kadang kita nggak lihat pertolongan Tuhan karena memang Tuhan lagi menolong kita dengan cara yang berbeda dari pemikiran kita, saudara. Tugas kita percaya caranya Tuhan yang terbaik, katakan amin. Sebelum saya tutup khotbah saya pernah satu ketika saudara diperhadapkan pada sebuah transaksi. Saya masih main dunia properti. Ada transaksi nilainya ratusan miliar, dan kalau gold itu fee buat saya 1,6 M. Ya mungkin buat saudara Sultan, Bekasi, Tambun dan sekitarnya 1,6 M, oh my God, it's very cheap for us Pak Pendeta. Tapi buat saya itu gede banget saudara. Saya udah ngebayangin 1,6 M kalau gold, oh Tuhan, saya siap jadi orang kaya Tuhan. Saya udah siap untuk hidup foya-foya Tuhan. Mau beli cincin harga 500 juta, supaya kalau shalom. Saya sudah siap untuk beli jam tangan yang harganya 500 juta. Supaya kalau orang tanya jam berapa? Hah? Nggak kelihatan, tolong lihat sendiri. Saya sudah siap beli mobil 2 pintu.
carry pick up. Ya kan udah habis beli jam sama cincin tadi. Mau beli Ferrari nggak cukup atuh? Hitung, iya. Wih, saya udah bilang Tuhan tolong Tuhan. Transaksi ini supaya bisa goal dalam nama Tuhan Yesus. Wih, itu udah ngobrol si buyer dan sellernya. Udah ke Bali saudara untuk lihat propertinya. Sampai di Bali itu memang saya urapin semua saudara. Udah Tiberias garis keras kan. Jadi sampai tebing-tebing itu hotel mewah di pinggir tebing saya urapi dalam nama Yesus. Oh, gol dalam nama. Sampai ke kolam-kolam saya urapi dalam nama Tuhan Yesus. Bule-bule bermenang kubir berminyak-minyak ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika ngobrol itu buyer and seller sukacita ketawa-ketawa. Dalam hati saya, aku mencium aroma-aroma kekayaan. Luxury life. Haleluya. Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Tolong Tuhan. Anak siapa itu? Ya, saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya doa terus, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ketik. Ya, nggak apa-apa. Jangan halangi anak-anak itu untuk datang kepadaku. Saya bilang, Tuhan, tolong adakan sekolah minggu di sesi ini Tuhan. Aduh. Saya mau bilang saudara, saya bilang Tuhan tolong. Saya cerita dulu kenapa sekarang saya butuh pertolongan lagi Tuhan. Tolong Bapak Ibu, tolong bungkam aja putar. Saya mau bilang ya, saya bilang Tuhan tolong saya. Tapi endingnya ternyata Tuhan tidak menolong saudara. Saya mau bilang saudara, endingnya ternyata Tuhan tidak menolong. Saya bilang Tuhan, kok Tuhan nggak tolong saya sih? Sedih, pasti sedih. Kenapa? Karena ternyata saya nggak melihat pertolongan Tuhan. Mana katanya Tuhan ada Tuhan yang menolong? Ternyata Tuhan nggak menolong saya. Tapi saya mau bilang saudara, 12 tahun kemudian saya nonton berita bos saya menghadapi masalah hukum yang serius karena ternyata transaksi itu melanggar hukum dan dia divonis 14 tahun penjara, dan tenaga marketing yang harusnya saya divonis 12 tahun penjara. Saya mau bilang saudara, jadi ternyata Tuhan saat itu tidak menolong saya karena Tuhan lagi menolong saya untuk menghindarkan saya dari konsekuensi yang berat 12 tahun kemudian. Saudara bisa bayangkan kalau saat itu Tuhan tolong saya goal transaksi itu, saya dapat 1,6 M, happy. Berapa lama? 12 tahun kemudian, ketika saya lagi khotbah di Betos, saya lagi khotbah, tiba-tiba 2 polisi berseragam datang naik ke mimbar. Anda pendeta Marcel? Anda pendeta Marcel? Saya Elfri Sirait. Habis itu saya kabur, hilang. Dah. Enggak dong, bercanda Tuhan, anak Tuhan enggak boleh bohong. Amin, haleluya. Saya Alex Simajuntak. Sama aja. Iya kan? Saya mau bilang saudara, ternyata Tuhan lagi menolong saya dengan cara tidak menyatakan pertolongan satu. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi hari ini. Tapi kalau Tuhan tidak menolongmu, bukan berarti Tuhan tidak menyediakan pertolongan.
Cuman kadang-kadang kitanya nggak ngerti cara Tuhan menolong kita. Makanya tugas kita adalah apa? Tetap percaya. Hari ini saudara mungkin gak lihat pertolongan, tapi akan ada saat di mana kau akan melihat ke belakang dan berkata, Tuhan terima kasih, jalanmu, caramu ada yang terbaik bagi kehidupanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cara Tuhan menolong jauh lebih baik jalannya di atas jalan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang butuh pertolongan, kabar baiknya Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi setiap kita. Tapi ingat baik, pertolongan Tuhan hanya ada di dalam jalannya Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran jalannya Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di sana. Pertolongan Tuhan selalu juga Tuhan akan nyatakan di waktu yang terbaik. Jadi belajar percaya bahwa sekalipun sepertinya sudah terlambat, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk menyatakan pertolongannya. Dan yang terakhir, pertolongan Tuhan terkadang dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Tuhan bisa menolong kita dengan sepertinya tidak menyatakan pertolongan, tapi tetap percaya jalan Tuhan jalan yang terbaik. Akan ada saat dimana kita melihat ke belakang dan berkata, terima kasih Tuhan, jalanmu adalah jalan yang terbaik. Mari doa di hadapan Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Berkali-kali kau dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Sambil angkat tangan, pandang Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Angkat suaramu. Berkali-kali kau
Yesus. Sama-sama katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Amin. Salah satu Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami, Tuhan Yesus. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dan tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara yang bergabung di dalam live streaming, siapkan hatimu juga untuk terima tubuh dan darah Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Yesus, Yesus, Kau telah tebus hidupku. Kau telah tebus hidupku. Dengan salibmu, dengan salibmu, panggil namanya Yesus. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Sama-sama katakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Yesus, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman, katakan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus. Amin. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sejahtera kepada setiap kita pada hari ini. Atas kasih dan rahmat anugerah Tuhan selalu baru bagi setiap kita demi hari. Kita boleh pada hari ini kembali berkumpul beribadah. Kita telah memuji menyembah nama Tuhan. Tadi berkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali dilayani Bapak Pendeta Marcel Sairang. Kita telah bawa korban syukur persembahan kita, dan tiba pada saat malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan di malam hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Saudara, hari ini saudara harus punya pemahaman yang benar. Kalau ada pertanyaan, iman dianugerahkan atau iman diusahakan?
Alkitab mencatat iman dikaruniakan untuk saudara dan saya. Bukan karena hasil usahamu engkau mendapatkan iman hari ini. Iman dianugerahkan, katakan amin. Iman adalah pemberian dari Allah, katakan amin. Iman adalah pemberian yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena ada iman, saudara boleh ada sampai hari ini. Karena saudara punya iman hari ini, saudara bisa berdoa secara langsung sama Tuhan. Karena ada iman hari ini, saudara bisa menyembah Tuhan hari ini. Iman adalah sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah pemberian yang luar biasa. Namun karena itu pemberian yang luar biasa, saudara dan saya punya tanggung jawab yang luar biasa juga hari ini. Bahkan Paulus mengajar jemaat di Korintus merumpamakan dalam sebuah kehidupan ini saudara, dalam pertandingan iman ini diibaratkan sebagai sebuah perlombaan untuk memperjuangkan iman kita sampai ke mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Iman telah dianugerahkan bagi saudara dan saya, namun kita punya panggilan untuk bertanggung jawab sama apa yang Tuhan kasih. Pada hari ini saudara memiliki iman. Kalau saudara bisa berdoa secara langsung sama Tuhan, saudara masih diberikan kepercayaan, pengharapan di dalam Tuhan, karena iman dianugerahkan. Tapi malam hari ini saudara punya tanggung jawab yang sama. Hari ini Paulus mengajar jemaat di Korintus, mengibaratkan dalam pertandingan iman ini seperti sebagai suatu perlombaan. Paulus mengajar jemaat di Korintus yang ke-9, sudah bisa baca di rumah. Paulus mengingatkan untuk fokus sama pertandingan kita. Karena seringkali saat kita sedang berjalan dalam iman, seringkali ada yang namanya distraksi. Seringkali saat saudara sedang berjalan dengan iman, seringkali ada yang namanya distraksi. Apa itu distraksi? Seringkali ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Namun kadang-kali itu yang membuat kita kehilangan iman kita. Namun Paulus mengingatkan tetap fokus sama pertarungan. Karena sesungguhnya pertarungan iman saudara bukan antara engkau dengan orang lain. Namun seringkali apa yang membuat kita gagal fokus dalam mempertahankan iman kita? Kita seringkali membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Sesungguhnya saudara ya, pertandingan iman saudara hari ini bukan melawan orang lain. Bukan melawan pasanganmu, bukan melawan rivalmu, bukan melawan sekitarmu. Namun adalah engkau melawan dunia ini. Namun seringkali orang berpikir seperti ini saudara. Saat engkau sedang fokus dalam pertarunganmu, dalam perjalananmu, engkau seringkali membandingkan dirimu dengan pertarungan orang lain. Ada orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa di usia mudanya. Ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa di usia senjanya. Semua orang punya pertarungannya masing-masing. Semua orang punya perjalanannya masing-masing. Semua orang punya momentumnya masing-masing. Tapi hari ini kita diingatkan fokus sama panggilan kita di dalam Tuhan. Jangan fokus sama pertarungan orang lain. Kita gak bisa menyamakan pertandingan kita dengan orang lain. Meskipun saudara daging sekalipun, meskipun saudara kembar sekalipun, kita punya panggilannya masing-masing. Kita punya perjuangannya masing-masing. Hari ini saudara fokus menjaga iman saudara. Iman dianugerahkan, namun kita punya panggilan bertanggung jawab sama iman kita. Mari jaga iman kita agar saat Tuhan dapati saudara suatu hari nanti, didapati engkau tetap setia di hadapan Tuhan. Kita akan terima perjamuan kudus pada malam hari ini saudara. Selalu saya sampaikan saat kita terima perjamuan kudus, ini bukan hanya sekedar liturgi keagamaan. Ini adalah peringatan akan engkau kepada juru selamatmu hari ini. Maka hari ini agar setiap perkataan yang kita ucapkan saat sakramen perjamuan kudus, imani setiap kata demi kata. Imani dengan percaya bahwa dengan kata demi kata di dalam iman ada kuasa di malam hari ini. Saudara berdoa, saudara yang sakit hari ini terima kesembuhan dari Tuhan, katakan amin. Saudara diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, katakan amin. Saudara percaya ada mujizat malam hari ini, amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus saudara. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah kasih-Mu buat kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini karena iman telah dianugerahkan kepada kami. Kalau kami boleh berdoa sampai hari ini, kami masih dapat menyembah dan berkata Tuhan Engkau baik, karena kami dianugerahi iman daripada Tuhan. Namun pada hari ini kami harus menjaga iman kami benar di hadapan Tuhan. Pada hari kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen
sakramen perjamuan kudus, Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk terima yang terbaik, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal. Aku doa jantungku sempurna sehat. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, agar apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam kebenaran, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami, aku tolak fitnah atas keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, masa depan mereka indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit penyakit Anda. Mari punya iman yang besar hari ini, sebab Tuhan ada buat saudara. Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Mari nyatakan, mari klaim janji Allah dalam hidupmu. Segala rasa sakit, segala rasa malu, Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Ada kuasa di malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman. Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia.
aku percaya dengan perjamuan kudus, aku mulia, terbang kawan awan bersama dengan keluarga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus, aku diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang sudah menerima kuasa tubuh dan darah Yesus, naikkan ucapan syukur kita. Ketika kita terima kuasa tubuh dan darah Yesus, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita dalam Tuhan. Hari ini apapun menjadi doamu, nyatakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Angkat tangan kita dua-dua, saudaraku. Pejamkan mata kita, naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara yang ada minyak urapan, maka saudara menyaksikan ibadah secara live streaming. Saudara yang ada minyak urapan, kita angkat minyak urapan. Saudara tinggi-tinggi kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk memuliakan Allah dan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Kami doa setiap botol, setiap tetes, setiap urapan ini mengandung janji Allah. Diolesi kepada yang sakit disembuhkan, terpelihara dengan sempurna atas kasih anugerah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak muda yang diurapi, mereka menjadi generasi juara, mereka menjadi benda pusaka keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh umat-Mu. Berkati keluarga Saga, berkati Immanuel dan juga Tiana, diberkati Ibu Heni, diberkati Ibu Herlina Silitonga, diberkati Ibu Nani Suparti, diberkati Bapak Prayudi, berkati Ibu Yesi, diberkati Stephen Gilbertus, diberkati Ibu Marta dan juga keluarga Robin. Kami berdoa menyerahkan setiap kata, setiap tulisan yang mereka tulis dalam permohonan doa mereka. Hamba mengucapkan berkat ya Tuhan, hamba percaya, hamba berdoa. Tuhan bukan salah satu jawaban dalam hidup kami, namun Engkau adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Hamba berdoa, hamba menyerahkan apa yang menjadi kesesakan mereka hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Biar Tuhan yang menjadi kekuatan, biar Tuhan yang menyelamatkan kehidupan mereka. Ada mujizat, ada kebaikan, ada kesaksian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, hamba bersyafaat, hamba menyerahkan kepada seluruh sidang
jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming. Hamba gak tahu apa yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, namun hamba percaya Tuhan lebih mengerti dari apa yang kami mengerti. Tuhan lebih tahu dari apa yang kami tahu. Hamba berdoa menyerahkan setiap pasangan suami istri yang hadir diberkati. Kami berdoa pasangan suami istri saling kasih, saling mengampuni, saling menyayangi, saling mengucapkan berkat, saling menajamkan di dalam Tuhan. Hamba berdoa pasangan suami istri yang jaga hidup benar, berkat Tuhan turun bagi kehidupan keluarga mereka. Hamba berdoa menyerahkan setiap orang tua single parent. Kami berdoa Tuhan tak pernah tinggalkan kamu. Kami percaya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu mengasihi, menyediakan apa yang kau perlukan. Hamba berdoa menjadi anak-anak muda diberkati, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang cinta sama Tuhan, hormat sama kedua orang tua mereka, agar di usia muda mereka, masa depan mereka dijamin akan berhasil dan beruntung. Menjadi anak-anak kecil yang hadir diberkati, mereka tumbuh kembangnya sempurna, bahkan apa yang dibutuhkan keluarga mereka dan masa pertumbuhan mereka, Tuhan yang mencukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat bangunan yang indah kami boleh beribadah. Terima kasih buat ribuan jemaat yang hadir, ribuan jemaat yang boleh menyaksikan ibadah secara live streaming. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan koordinator tempat ini Bapak David Raharja bersama dengan istri dan anak-anak diberkati Tuhan. Pengerja dewasa, pasangan suami istri diberkati, pengerja muda diberkati, guru-guru sekolah minggu diberkati, tim event diberkati, tim production, tim multimedia, sound operator, bahkan juga yang telah menjaga keamanan, kebersihan area ruangan ibadah. Kami semua diberkati Tuhan. Menyerahkan teman-teman Tiberias Choir ke dalam tangan Tuhan yang sempurna. Menyerahkan Borneges Worship ke dalam tangan Tuhan. Berkati saudara hamba, diberkati Bapak Pendeta Samuel Riki Situmorang, diberkati Tuhan. Bersama dengan istri dan keluarga diberkati. Berkati Dani Rudolf, diberkati Tuhan. Bahkan juga diberkati Geril Arga bersama dengan seluruh rekan-rekan teman-teman Tiberias Singer diberkati. Bahkan imam musik diberkati, Korenaldi diberkati, Kefas diberkati, Daniel Salem diberkati, David diberkati. Mereka bersama dengan keluarga mereka selalu diberkati Tuhan. Upah kami sama, kami berharga di mata Tuhan. Menyerahkan Gereja Tiberias Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan agar gereja kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih. Kami ucapkan berkat senantiasa Ibu Pendeta Daryati Pariaji, panjang umur, semakin sehat di hadapan Tuhan, bahkan terus memimpin kami bukan hanya berkumpul di dunia ini, namun suatu hari kelak kami pesta seperjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa bagi anak cucu menantu dari gembala sidang diberkati Tuhan, bahkan pemimpin gereja diberkati, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji bersama keluarga diberkati, Borneges Youth Ministry diberkati, Tiberias Choir diberkati, Beloved Kids diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan sepanjang minggu depan apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan buat kami berhasil. Di mulut kami ada kuasa, apa yang kami doakan Tuhan mendengar. Di tangan kami ada kuasa, apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, Tuhan buat kami berhasil. Di kaki kami ada kuasa, dimanapun tanah yang kami injak, meskipun tanah yang terkutuk sekalipun, namun saat kami melangkahkan kaki kami menjadi tanah yang diberkati Tuhan, menjadi tanah yang diurapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Sama-sama dengan Bapa kita katakan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan.